Ini rating tertinggi di ojol. Ada hal-hal yang aku pendem ke kalian, tapi selama ini tuh aku ngerasa belum dapet waktu yang tepat buat ngomong. Karena aku pernah jadi korban alergi dari satu makanan dan aku hampir mati. Berkomplot gitu sama tim aku buat melakukan kejahatan. Gila, itu gila banget. Gila, makhluk sejahat apa gue? Halo guys, welcome back to my channel. Balik lagi di channel Lucu. Dan kali ini aku happy banget karena mau ngobrol-ngobrol sama kalian sambil mukbang burger. Ini dia, ada 5 monkeys yang katanya ini tuh top 27 burger in the world gitu. Tapi aku baru pernah nyobain dikit pas tuh Aurel beli ini tuh di PS. Nah, dia guys, 5 monkeys, dan ada di Indonesia loh ya, kayak burger terenak di dunia gitu. Ini aku beli minumannya juga, dan ada curly fries yang atas itu dikasih topping. Wow, ini guys, kita tuang. Tuh. Wow, sumpah penasaran banget kentangnya. Jadi kentangnya dia tuh bener-bener enak banget menurut aku. Aku kan waktu itu pernah coba yang sama Aurel itu. Nah itu dia sekalian beli kentang gorengnya, tapi bukan yang curly. Itu pun kayak crunchy banget, enak banget. Crispy banget, kalian bisa denger gak sih? Minumnya selasih lemongrass gitu deh. Enak, nggak kemanisan. Soalnya rata-rata minuman kayak gini tuh manis banget ya, tapi ini enggak. Dan pemeran utama hari ini, ini aku pesen yang double wagyu smash burger. Ini rating tertinggi di ojolnya. Lucu banget, kotak-kotak. Wow, look at this. Daging semua, terus dia kasih triple cheese gitu di dalamnya. Ini harga 113.500. Nih harga ojol ya guys. Oke, let's go. Kita first bite nih guys. Wow, ini layak sih dibilang terenak di dunia. Jadi burgernya, greasy-nya tuh pas. Biasanya kan kalau burger yang greasy itu kayak fatty dan kayak berminyak banget gitu, itu enak ya. Cuma kadang tuh bikin enak gitu kalau kebanyakan. Kalau ini tuh pas gitu ke greasy-nya. Mantap! Roti burgernya juga empuk, enak aja. Dagingnya juga meaty banget, nggak yang berasa olahan banget gitu. Nah sebenarnya makan kali ini tuh cuma alibi doang. Aku tuh ada hal-hal yang aku pendem ke kalian, tapi selama ini tuh aku ngerasa belum dapet waktu yang tepat buat ngomong. Dan awalnya aku tuh kayak nggak mau cerita ini sih ke kalian. Jadi kalau kalian tahu, kalian punya TikTok, kalian pasti tahu aku mulai upload video pendek di sana kan. Dan akhir-akhir ini aku kayak menghadapi banyak tuduhan gitu. Mungkin orang-orang yang komen tuh kayak baru tahu aku, atau baru kenal, atau bahkan follow, atau nggak tahu follow atau enggak. Jujur aku shock banget sih bacain komen-komen di TikTok, karena selama ini kan aku aktif di YouTube. Terus paling hate komen di YouTube tuh sebatas cara makannya, cara penyampaian aku review gitu-gitu doang. Nah tapi ini tuh kayak lebih banyak ke fitnahan-fitnahan yang itu sama sekali nggak bener gitu loh. Sekarang tuh lagi banyak banget yang nuduh aku kalau makan tuh nggak ditelan makanannya. Banyakan di cut-cut. Ya aku tuh mikir ya, kayak kalau misalnya aku nggak cut-cut di TikTok untuk durasi pendek kayak gitu, aku tuh kayak
batasin durasi gitu di TikTok tuh maksimal 1,5 menit sampai 2 menit aja nggak pernah gitu. Kayak aku mikirnya ya karena itu video pendek ya harusnya durasinya pendek gitu. Jadi ya udah di-cut aja, yang penting part aku ngunyah diliatin gitu loh. Nggak perlu kayak harus sampai nelan ya kapan kelarnya, dan bisa dapet gigitannya kan sedikit banget kayak gitu. Nah itu tuh bener-bener fitnah tentang aku muntahin makanan, nggak sampai ditelan makanannya gitu. Itu tuh lagi beredar, lagi jor-joran banget aku dikomenin kayak gitu, dan aku tuh sebel aja gitu loh. Ya ampun cowok ada ya orang kayak gitu, kayak nggak tahu kenyataannya tapi udah berani komen seenaknya kayak gitu. Kenapa aku sakit hati? Karena aku tuh orang yang menghargai makanan gitu loh guys, dan aku orang yang menikmati makan makanan enak. That's why aku jadi food vlogger gitu. Kalau kalian udah ngikutin aku lama, ya aku yakin banget sih kalian yakin itu nggak benar gitu ya, fitnah. Apa ya bedanya haters yang aku temuin di YouTube waktu zaman dulu sama haters yang aku temuin di TikTok? Itu mereka tuh suka menghasut orang lain untuk membenci aku juga. Jadi nggak cuma nge-hate by their self gitu loh, jadi ngajakin orang-orang juga supaya mereka tuh benci sama aku juga, terus kayak mengiyakan pernyataan mereka gitu, terus kayak sependapat, terus jadi replyan komen kayak gitu. Aku nggak tahu sih kenapa. Aku tuh bingungnya kayak kok bisa ya komen ngasal tanpa mereka tahu itu kebenarannya gitu loh, tanpa mereka tahu itu benar atau enggak. Kan jatuhnya kalau fitnah kan jadi samping dosa ya, dia bisa menyakiti orang itu gitu yang difitnah, terus fitnahnya juga ngajakin orang-orang lain juga buat mempercayai hal itu gitu. Jadi ujung-ujungnya yang fitnah aku nggak cuma 1-2 orang, jadi banyak banget gitu. Oh no. Dan aku yakin kalian semua tahu kasus aku kemarin, memang aku banyak diem ya yang tentang jadi aku tuh diem karena aku kayak pengen peace aja, pengen damai aja gitu loh hatinya. Itu tuh fitnahan banyak banget ya datang. Oke, aku salah gitu. Aku salah, aku ngepost. Harusnya aku lebih wise kalau misalnya ada sesuatu di makanan dan aku menemukan itu, harusnya udah aku nggak usah ngepost aja. Dulu tuh aku masih mikirnya ya karena aku nge-review pas banget itu di depan kamera, ya udah aku lanjutin aja dan aku jujur kok gitu. Ini beneran kondisinya seperti ini. Itu kan fakta gitu ya. Kalau misalnya nih di dalam kentang ini ada sesuatu, kalian bisa lihat kayak gitu kan. Itu kan fakta kan. Tapi kalau misalnya ini rasanya menurut aku terlalu asin atau enak atau nggak enak, itu menurut aku opini. Jadi yang seharusnya disampaikan dengan bijaksana adalah opini gitu, bukan fakta. Kalau fakta kan kayak nggak bisa dirubah, emang begitu kondisinya gitu loh. Kayak misalnya nih packaging kentang ini warnanya coklat, fakta. Tapi rasanya kentang ini asin, gurih, ada sedikit manisnya, dan menurut aku harusnya manisnya dikurangin. Nah itu kan opini gitu. Jadi dulu aku tuh selalu menyampaikan fakta yang terjadi di makanan yang aku review gitu. Dan emang cuma bisa dihitung jari aku menemukan hal-hal itu pas banget aku nge-review. Beda kalau misalnya aku lagi nggak nge-review ya guys ya. Kalau misalnya aku datang ke restoran terus aku menemukan sesuatu yang aneh, aku nggak bakal viralin, sumpah. Kayak nggak bakal aku tiba-tiba kayak oke, aku foto, ini ada kecoa, aku viralin. Enggak lah, aku nggak sejahat itu guys, gila. Itu beda hal ya. Dan aku sering juga nemuin gitu, tapi aku nggak lagi syuting, nggak lagi ngevlog, nggak lagi nge-review. Ya udah, aku cuma cukup komplain ke manajer di resto itu mungkin atau penjualnya. Oke, ini pro kontra gitu ya. Banyak yang nggak setuju juga, harusnya tuh gak usah diupload aja gitu. Dan ini emang jadi pelajaran besar sih buat aku. Jadi next time aku nggak akan upload jika aku menemukan sesuatu di dalam makanan itu. Aku udah kapok banget. Dan fitnahannya yang aku bilang macam-macam itu banyak banget yang bilang aku sengaja naruh entah lalat entah apalah itu, ulat lah di tahu waktu itu, sengaja naruh gitu. Nggak paham aku sama orang-orang yang bisa fitnah kayak gitu. Jadi maksudnya gini, aku yang kena, aku yang dapet tuh binatang yang menurut aku itu adalah hal ekstrim karena itu makanan tuh menurutku harus higienis gitu ya. Kalau nggak higienis, karena aku pernah jadi korban alergi dari satu makanan dan aku hampir mati.
Jadi makanan tuh nggak main-main menurut aku gitu loh. Jadi ya udah, karena hal itu menurutku nggak wajar, ya aku sampein gitu. Tapi bisa bilang kayak aku korbannya, aku yang dapat topping tambahan, tapi aku yang kena fitnah se-Indonesia. Minta maaf pun dari pihak penjual juga nggak ada. Dia yang ngeles malah fitnah aku aneh-aneh. Aku nggak ngerti lagi sih. Jujur aku kayak pingin banget ngerilis ini. Aku tuh dari kemarin tuh bener-bener latihan memaafkan gitu. Ya udah, maafin aja orang-orang yang memfitnah aku ABC. Terus kayak aku I don't give a untuk mereka. Yang penting aku tenang, yang penting aku damai, yang penting hatiku tenang, aku gak konflik sama banyak orang. Tapi kayak aku nggak bisa memendam ini selamanya, forever gitu. Ya aku juga bisa, aku punya hak dong aku ngomong, aku punya hak untuk ngasih tahu yang benar gitu ke kalian, apalagi lovers yang udah ngikutin aku lama. Ya kalian berhak tahu gitu kebenarannya. Gila, makhluk sejahat apa gue? Kayak sengaja masukin binatang gitu, terus nge-review jelek biar aku viral, biar aku naik. No, I'm not the person like that at all gitu loh. Ngapain? Mungkin orang lain yang punya pikiran picik, yang hatinya jelek, itu bisa punya pikiran kayak gitu karena mereka punya pikiran seperti itu. Aku pun nggak ada, di pikiranku tuh nggak ada sama sekali gitu loh untuk melakukan hal sekotor itu gitu. Itu pengalaman tergila dalam aku jadi content creator sama ini. Dimulai dari aku difitnah sama penjual, aku yang masukin sendiri, terus pengikut setianya pada setuju membenarkan hal itu, terus dia menghasut banyak orang. Nggak ngerti aku. Aku bener-bener udah mau cut off gitu sama orang-orang yang kayak gini karena menurutku toxic banget. Jadi aku diem aja. Tapi ternyata diem aku tuh kayak nggak bisa membuat hatiku lega gitu loh guys. Ini masalahnya banyak orang yang percaya gitu. Nah, itu hak masing-masing orang ya, percaya atau enggak. Cuma menurutku aku punya hak yang sama buat ngasih tahu apa yang beneran terjadi, apa yang sesungguhnya terjadi. Dan di situ ada tim aku juga yang baik-baik banget. Waktu kejadian tahu itu yang ngeliat Oli, editor aku, dan manajer aku masih Audi. Terus sekarang manajer aku udah ganti Delvi, itu yang ngeliat kejadian Bika Ambon. Ada Oli juga, ada suami aku, ada mbak aku juga di rumah. Nah, semua orangnya baik-baik banget. Dan mereka semua jujur. Kok aku jadi ngebayangin gitu, kalau seandainya yang kalian fitnahin tuh bener gitu ya, terus kayak aku berkomplot gitu sama tim aku buat melakukan kejahatan. Gila, itu gila banget. Enak ya sayangnya. Enak, aku lagi curhat. Udah lanjut. Jadi suami aku tuh udah lama menahan aku udah diem aja. Tapi kayak aku punya hak dong buat kasih tahu yang jujur, Beb. Iya, boleh, nggak apa-apa. Kan ini fakta. Ya udah, kamu mau ke laundry? Enggak, ini nungguin yang benerin. Oh iya. Ini dulu. Oke, omonganku kali ini kayak nggak beraturan karena semua yang di dalam hatiku tuh kayak baru aku luapin ke kalian, dan kayak jujur aku lega banget. Kayak aku tuh mikir ya, bakal sia-sia sih aku klarifikasi, aku cerita yang benar di saat semuanya tuh lagi panas. Jadi aku milih untuk diem gitu loh, diem dulu. Dan sebenarnya aku berniat untuk kayak diam dan tidak membahas ini untuk selamanya lagi gitu. Cuma aku tuh pingin menyampaikan apa yang sebenarnya terjadi ke lovers, terutama ke kalian yang udah ngikutin aku lama gitu. Kalian punya hak untuk tahu yang sebenarnya. Soalnya waktu pas lagi hot banget itu tuh lovers tuh pada DM aku, "Kak, ini nggak bener kan?" Kayak ya begitulah guys. Dan aku merasa YouTube adalah komunitas teraman buat aku curhat, karena aku udah lama banget di platform ini. Aku percaya banget sama kalian.
karena aku udah pernah kena pengalaman yang tidak mengenakan di platform sebelah. Itu bukan berarti aku berhenti ya konten untuk video pendek makan, karena banyak juga channelers yang udah nggak nonton YouTube lagi dan aku masih mau menghibur mereka gitu. Dan aku suka banget makan, aku orang yang sangat apa adanya. Maksudnya apa adanya, ya aku suka makan, karena suka makan aku sharing ke kalian gitu. Menurutku makanan ini taste-nya bagaimana, aku tuh seneng gitu loh bisa sharing ke kalian, aku bisa bikin kalian ngiler, aku seneng banget, that's it gitu. Jadi nggak butuh lah aku harus faking something yang membuat aku bisa naik gitu, for what gitu loh. Wah, aku rasa udah semua sih aku ungkapin. Jadi selama ini yang ngerem aku tuh suami aku, mama, keluarga. Udah sel, karena memang keluarga kita tuh nggak suka banget ribut. Tapi emang aku bikin video ini pun nggak atas permisi ke siapa-siapa. Biasanya kalau misalnya aku mau share tentang hal ini, aku tuh kayak aku tanya dulu suami aku atau siapa gitu, boleh nggak ya gitu. Tapi sekarang kayak bodoh amat. Yang penting aku lega, yang penting hatiku tenang, yang penting kalian udah denger dari mulutku sendiri apa yang beneran terjadi, yang sebenarnya terjadi. Kalau sampai ada yang fitnah aku lagi, I promise you aku akan cerita ke kalian apa yang sebenarnya terjadi, the real situation, faktanya. Banyak juga porsinya, kenyang. So lovers, thank you banget udah dengerin curhatan aku. Burgernya enak banget, friesnya juga enak banget. So jangan lupa comment, like, dan subscribe juga bagi yang belum subscribe. Dan kira-kira selanjutnya aku bikin video apa lagi. Kalau kalian suka video makan gini sambil aku curhat, kalian komen aja, aku akan mencoba lebih terbuka sama kalian. Makanya kalian subscribe dulu, oke? Kalian kalau misalnya ada pertanyaan juga boleh tanya aja, ntar kali aja bisa jadi topik selanjutnya. Bye lovers, see you on the next video.